Shalom sahabat semua, perkenalkan saya Jaya, perwakilan dari kelompok 3 School of Leader. Siapa aja sih anggota dari kelompok 3 itu? Kelompok kami ada Kathy, Meli, Siti, Christine, Itin, Sisil, dan juga Cindy. Pada saat ini saya ingin memperkenalkan proyek yang kami buat, Pathway Board Game. Nah, kenapa sih kelompok kita mau buat project Pathway ini? Pertama, awalnya sih gara-gara kita sadar bahwa komunitas itu penting ya untuk pertama kali kita bisa kenalan, kita bisa fellowship, kita bisa bonding bersama, untuk kita bisa berjalan bersama kemudian untuk menuju suatu hal yang lebih besar lagi, untuk kita bisa kenal firman Tuhan dan lain-lain. Nah, untuk kenal firman Tuhan, kita sadar kalau misalnya dari komunitas itu kita bisa kembangkan project ini nggak cuma di komunitas, tapi ini kita bisa implementasikan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk semua kalangan usia, ini bisa saling merangkul. Kita sadar kalau misalnya belajar Alkitab itu, kalau misalnya ditanamkan sedini mungkin, itu akan menghasilkan impact yang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, oleh karena itu kami sadar kita mau memperluas Pathway ini untuk bisa dimainkan oleh seluruh usia. Tentunya kalau mungkin teman-teman begitu mengenal atau membaca Alkitab, kedengarannya rasanya aduh kok kadang bosan ya, atau udah berusaha untuk membaca tapi kok nggak ngerti-ngerti. Nah, oleh karena itu kami mau memperkenalkan Alkitab melalui cara yang fun, yaitu bermain. Karena siapa sih yang nggak suka main kan teman-teman? Nah, strategi bermain sambil belajar ini pun sebenarnya juga udah dilakukan oleh banyak edukator. Kita mau merangkul semua orang, baik dari orang yang visual dengan visual tentunya yang menarik, lalu orang kinestetik dengan kita bisa belajar, bergerak sambil bermain bersama, maupun orang yang auditori ketika kita bercakap-cakap bersama, tentunya dengan harapan kita semua bisa belajar dan bermain bersama-sama. Begitu teman-teman. Berikut adalah peta perjalanan Pathway Board Game. Permainan ini dapat dimainkan perorangan atau grup. Di dalamnya terdapat 8 tokoh Alkitab yang dipilih untuk bermain dan masing-masing memiliki skill tersendiri. Selain itu, terdapat kartu kota, obedience, knowledge, dan juga berbagai tantangan lainnya. Setiap pemain yang memiliki kota dapat membeli tenda dan mendapatkan follower. Untuk memenangkan permainan ini, pemain harus mendirikan gereja. Pathway Board Game memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi, di mana papan permainan dapat di-custom sesuai keinginan kita, yaitu dengan menambahkan atau mengurangi papannya. Begitu juga dengan kartu-kartunya. Kedepannya, variasi pertanyaan akan ditambahkan seiring dengan perilisan expansion yang sesuai dengan tema-tema tertentu. Misalnya tema Paskah, Natal, sekolah minggu, dan lainnya. Permainan ini juga memungkinkan untuk dikembangkan secara online untuk menjangkau lebih banyak orang. Oh iya, Pathway Board Game juga memiliki Instagram untuk memantau perkembangannya loh. Let's play! Ingin tahu cara bermainnya? Permainan dapat dilakukan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Pertama-tama, siapkan papan dan susun berdasarkan jalur yang ingin dilalui. Kemudian kocok kartu obedience dan letakkan secara terbalik di tempat yang telah disediakan. Masukkan stick knowledge pada sebuah kantong. Para pemain dapat memilih karakter yang telah tersedia. Masing-masing pemain dapat melempar dadu untuk memulai permainan. Pemain dengan nilai dadu terbesar memulai permainan pertama kali lalu bergilir sesuai arah jarum jam. Pemain melemparkan dadu dan menjalankan langkah karakter sesuai jumlah angka pada dadu yang muncul. Ketika pemain berhenti di sebuah kota yang baru, pemain diberikan pilihan untuk memiliki dengan cara membeli serta dapat mendirikan bangunan. Jika pemain menginjak kota yang sudah dimiliki oleh pemain lain, maka pemain tersebut harus membayar sewa kepada pemilik tempat sesuai dengan kartu kota. Jika pemain berhenti di kota obedience, maka pemain harus mengambil kartu obedience dan mengikuti instruksi sesuai dengan isi kartu yang dipilih.
Jika pemain berhenti di kota knowledge, maka pemain harus mengambil stick knowledge sejumlah angka dadu terakhir dan menjawab pertanyaan. Jika pemain berhasil menjawab, maka pemain akan mendapatkan langkah atau orang atau dinar sesuai dengan kartu knowledge yang didapat. Jika pemain berhenti pada kotak hitam, pemain wajib mengeluarkan sejumlah dinar sesuai dengan yang ada pada kotak hitam. Permainan dikatakan menang jika salah satu pemain dapat membangun gereja. Untuk dapat membangun gereja, pemain terlebih dahulu harus memiliki 4 tenda dan 100 orang.